Masa tenang pemilu seketika dibom oleh panasnya film dokumenter Dirty Vote. Ramai-ramai film ini menimbulkan pro dan kontra antar kubu, teman-teman. Bagi kubu A mengklaim ini bukti nyata rusaknya demokrasi yang diracik secara mulus oleh Bapak Presiden kita. Lalu bagi kubu Z mengklaim hal ini sebuah fitnah dan ditunggangi oleh para elit politik. Dari banyaknya komentar yang gue baca, gue nemu satu postingan dari akun Vault Cyber yang memaparkan soal siapa sih 3 orang yang berada di dalam frame dokumenter ini. Mulai dari Bivitri Susanti, Ferry Amsari, sampai Zainal Arifin Mokhtar. Ya, dikutip dari Vault Cyber, ketiganya masuk dalam tim percepatan reformasi hukum di bawah komando Mahfud MD saat menjadi Menko Polhukam lalu. Ketiganya ini masuk dalam tim kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan sebagai 3 dari banyaknya nama-nama anggota. Namun, poin terpenting tim ini masih mengerucut pada guru besar UI yang kemarin sempat ramai diperbincangkan soal guru besar UI mengklaim dirinya netral kan. Namun jejak digital mengungkap bahwa beliau secara tidak langsung pro kepada Mahfud MD. Mungkin sebagian berpikir apakah ini masih ada hubungannya dengan belasan sampai puluhan kampus mengeluarkan petisi kritik terhadap Pak Jokowi kan. Apakah ini mengerucut pada isu pemakzulan Jokowi? Poin yang gue harapkan saat ini kan kita memasuki era pemilu tenang, teman-teman. Biarlah elit politik itu mau main bagaimana, silahkan, namun gunakan hak suara kalian selayaknya apa yang kalian harapkan selama 5 tahun ke depan. Ya, siapapun presidennya kita tetap kawal bersama dan kritik bersama. Share pendapat kalian ya, teman-teman. Ternyata guys, ini guys yang membuat film Dirty Vote. Deng tak des, deng tak den des, tak des, deng tak des. Deng tak des, deng tak deng des, tak des. Tapi aku izin nanya sama orang-orang yang di sini. Izin nanya atau boleh skip juga video ini. Kenapa diposting pas masa tenang? Kenapa nggak kemarin? Aku mau nanya nih, selesai film kapan? Dibuat kapan, selesai kapan? Kenapa baru posting hari ini? Kan bisa kemarin atau 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu. Kenapa pas masa tenang sayang-sayangku? Matur nuhun mbak, mas jawab. Nggak boleh gitu ya sama orang. Tahu nggak, saya tuh nonton film ini ya. Jadi ingat sebelum Piala Dunia tuh ada film FIFA Uncovered. Tapi kalau film FIFA itu benar-benar dipersiapkan bertahun-tahun dengan data akurat. Bahkan ada gambar-gambar yang nggak pernah kita lihat di media diungkapkan di situ. Narasumber-narasumber yang mengungkapkan itu siapa dan terpercaya, ya bukan bagian dari orang-orang yang ada maksud tertentu. Nah, kalau Dirty Vote ini udah dirilisnya di masa tenang, terus menyudutkan pemerintahan gitu. Ini mah bisa dilakukan sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan menurut saya ini cuma sebuah, kalau orang biasa nonton film dokumenter tuh tahu film dokumenter yang berkualitas penyampaiannya itu seperti apa. Bukan hanya narasi-narasi dari cuplikan-cuplikan berita yang dinarasikan sendiri, diasumsikan sendiri. Tonton deh. Yang bagi teman-teman yang sering nonton film dokumenter akan melihat ini sebagai film lucu, malah lucu ya. Jadi mengasumsikan itu nggak seperti film dokumenter lain yang berdasarkan fakta, bahkan fakta-fakta baru yang dulunya itu nggak pernah terlihat gitu. Nah, ini dibikin asumsi, dibikin presentasi sendiri. Buat penikmat film dokumenter ya tonton aja, karena jadi aneh kita yang biasa nonton film dokumenter, banyak ratusan film dokumenter, ini salah satu film dokumenter yang kurang data. Lalu ada beberapa hal yang benar ada, bahkan yang dibilang faktanya tuh ya memang ada di berita sehari-hari sebelum bahkan masa tenang ini ada, tinggal di clipping aja begitu. Kocak sih menurutku. Ya, selamat, semoga berefek ke orang-orang ya, tapi ya saya rasa nggak akan ngaruh. Orang filmnya cuma clipping berita yang diasumsikan beberapa orang, apalagi di dalam partai-partai tertentu orang-orangnya yang katanya memang ahli core of the core katanya. Tapi ini timpang sih kalau menurutku. Dan
menikmati film dokumenternya kalau seperti ini jadi nggak menikmati ya. Thank you. Panik, 01, 03, panik semua, takut kalah, sampai bikin film bersama, film Dirty Vote. Takut kalah, ye, sampai bikin film yang tidak ilmiah, ye. Filmnya kok menyudutkan satu paslon ya, terus paslon yang lain bersih gitu, bagus gitu. Pak, tahu masa tenang nggak sih? Kok malah bikin keributan dan kegaduhan? Pantesan ya, 01 dan 03 kalau kampanye selalu membuat tuduhan, fitnahan, ujaran kebencian. Bilang kalau 02 tidak beretika, bakal curang. Nah, sekarang terbukti yang tidak beretika siapa? 01 dan 03 malah kerjasama membuat video dan di-launching saat masa tenang. Wah, itu kan menggiring opini yang murahan. Recehan. Pak, bilangnya 02 bakal curang. Lah, ini apa bukan curang? Apa bukan melanggar? Di masa tenang malah menggiring opini yang alah-alahan. Entahlah film apa itu. Sorry ye. Pak, takut banget ya Pak Prabowo dan Mas Gibran berkuasa. Takut banget ya Indonesia maju. Hah? Berarti dari sini terlihat kalau 01 dan 03 sebenarnya yang nafsu ingin berkuasa, sangat-sangat ingin berkuasa. Sampai membuat narasi-narasi yang tidak baik untuk pasangan 02. Kita sebagai rakyat Indonesia tetap akan memilih Prabowo Gibran karena menurut kami Prabowo Gibran lah yang paling pantas memimpin Indonesia agar lebih maju. Kita semua tahu, setiap mendekati pemilu, banyak informasi yang berseliweran di sosial media. Baru-baru ini, ada film dokumenter baru bernama Dirty Vote karya Dandi Laksono. Sebelum kita terbawa arus, saya mau kita bersama-sama cermati fakta-faktanya. Sini, saya akan jelaskan. Reklamasi untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Dikenal dengan karya-karyanya yang dirilis menjelang pemilu, Dandi Laksono seolah-olah punya agenda terselubung. Ingat, rayuan Pulau Palsu diklaim sukses, tapi apa iya? Ironis ya, kritik keras tentang reklamasi malah yang dikritiknya yang menjalankannya. Seksi killer pun ditunjukkan untuk mengattack Pak Jokowi. Tapi apa dampaknya? Dandi mencoba riding wave kasus 212 dengan rayuan Pulau Palsu dan lagi-lagi menyerang Pak Jokowi lewat seksi killer. Tapi bukannya kritik yang membangun, malah opini yang dipaksakan. Dan sekarang Dirty Vote, sebuah film yang kabarnya punya eko opini salah satu paslon. Bukannya dokumenter, ini lebih mirip kampanye terselubung ya, kelihatannya. Bukti menunjukkan jelas elemen film ini mulai dari krunya hingga sutradaranya terang-terangan mendukung capres lain. Berlaga sebagai aktivis yang ingin berbicara tentang negara, padahal mereka mendukung paslon tertentu. Ini bukan pendidikan, melainkan propaganda terang-terangan untuk menjelekkan nama presiden kita. Berhati-hatilah dengan yang mengklaim sebagai aktivis, namun sejatinya pendukung. Lagi rame nih guys, film dokumenter Dirty Vote. Film ini sengaja mereka rilis di masa tenang sebelum pencoblosan. Adapun tujuan dirilisnya film ini adalah untuk menyudutkan salah satu pasangan atau salah satu paslon yang memang unggul di segi elektabilitas, bahkan berpotensi memenangkan pilpres dengan satu putaran saja. Oleh karena itu, dibuatlah film yang isinya fitnah dengan tanpa data yang valid. Agar apa? Agar yang tadinya masyarakat memilih kubu tertentu bisa berpaling ke kubu yang lain. Itulah tujuan mereka. Dan pameran utama dari film ini udah gak asik lagi. Mereka ini yang katanya pakar hukum tata negara, ternyata usut punya usut
mereka-mereka ini adalah pembenci garis keras Pak Jokowi. Makanya sengaja dia rilis film ini semasa tenang kampanye sebelum pencoblosan, dengan harapan bisa mempengaruhi suara rakyat. Ya wajar lah, namanya juga usaha ya kan. Mereka-mereka ini sepertinya begitu panik setelah melihat kampanye akbar terakhir Pak Prabowo di Stadion GBK kemarin, begitu meriah, begitu antusias masyarakat berbondong-bondong ke sana. Kita lihat di videonya, baik yang berada di dalam stadion maupun di luar stadion, semuanya gembira. Nah, oleh karena itu, maka mereka buatlah fitnah-fitnah keji yang tidak berdasar supaya bisa mempengaruhi suara masyarakat, begitu. Ya, namanya juga usaha ya kan. Siapa tahu berhasil. Melalui video ini saya berpesan kepada seluruh pendukung 02 yang ada di pelosok-pelosok Indonesia, kita jangan terpancing dengan film ini. Tetap luruskan barisan untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga bisa menang dengan satu putaran. Oke? Kami dari TKN tentu saja sangat menyesalkan atas tindakan yang dilakukan dengan melakukan pembuatan film dokumenter seperti ini. Kenapa? Karena cerita yang diangkat merupakan kumpulan dari berbagai hal yang telah pernah kita lewati bersama-sama. Sejak dari bulan November sampai dengan sekarang, ada beberapa dinamika dalam proses pemilu yang terjadi, dan dinamika itu yang kemudian diangkat kembali pada masa tenang. Kita tahu teman-teman, pada masa tenang adalah masa di mana kita semua kembali untuk menenangkan diri, untuk membiarkan masyarakat kita untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani untuk memikirkan masa depan ke depan seperti apa. Tetapi secara etika, tanpa mempersandingkan satu fakta dengan perbandingan dari ahli hukum tata negara lain yang mungkin bisa punya cara pandang yang berbeda, dengan menampilkan setiap suatu kejadian disandingkan dengan bagaimana tindakan Bawaslu, tindakan penanganan pelanggaran yang seperti apa yang sudah dilakukan, bagaimana putusan dari lembaga yang diberikan oleh kewenangan oleh undang-undang. Seharusnya fakta-fakta yang disampaikan juga dapat disandingkan dengan fakta-fakta yang lain. Tetapi film ini seakan-akan hanya menampilkan satu informasi tanpa menampilkan bagaimana perbandingan dengan kejadian putusan hukum yang sudah diambil oleh lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk itu. Tentu kami sangat menyesalkan tindakan yang memojokkan, hanya mengambil satu sisi tanpa adanya data pembanding. Yang kedua adalah terkait dengan PJ. Kita semua tahu teman-teman bahwa PJ kepala daerah merupakan konsekuensi dari pemilihan kepala daerah serentak. Kita akan melakukan pemilihan kepala serentak pada tanggal 27 November 2024, dan itu adalah putusan bersama antara DPR dan juga Presiden, sehingga untuk menyeimbangkan, mensamakan agenda konstitusional kita antara Pilpres, Pileg, dan juga kepala daerah. Itulah kenapa kita memiliki kepala daerah serentak pada tanggal 27 November 2024. Konsekuensinya adalah adanya PJ-PJ baik kepala daerah gubernur ataupun bupati dan juga wali kota. Jadi penunjukan PJ merupakan konsekuensi bersama yang juga sudah didiskusikan di putusan Mahkamah Konstitusi dan juga didiskusikan di dalam proses di DPR. Itu bukan agenda presiden sendiri, tapi agenda semua. Jadi menampilkan satu narasi penunjukan PJ, salah satu dari berbagai narasi yang disampaikan, itu merupakan sebuah keputusan yang menurut saya tidak sesuai dengan etika untuk menyeimbangkan antara agenda ketatanegaraan dan yang tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mungkin di awal Januari kita akan berhadapan dengan orang yang seolah-olah berbaju non-partai, ya, seolah-olah tidak terikat dengan partai politik manapun, seolah-olah bukan bagian dari pendukung partai manapun, tapi mereka akan turun ke jalan untuk menggagalkan pemilu. Ya, mereka akan minta turunkan Pak Jokowi. Mereka akan minta pemilu digelar tanpa keterlibatan Pak Jokowi, tanpa keterlibatan keluarga Jokowi,
mereka akan minta pemilu ini dibatalkan karena buat mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi, penyelenggaranya nggak bisa dipercaya, peserta-pesertanya sudah nggak bisa dipercaya. Jadi akan muncul ya orang-orang yang berbaju seolah-olah independen ingin menggagalkan pemilu. Kenapa orang-orang ini muncul? Karena memang pemilu satu putaran sudah dekat. Karena yang lain kayaknya rungkat. Ya, jadi karena mereka sadar betul mereka tidak bisa membendung suara masyarakat, suara rakyat untuk memenangkan Prabowo Gibran, mereka mainkan jurus dari samping. Jurus dari orang-orang yang seolah-olah tidak terlibat dalam bagian kekuatan politik manapun, tapi akan berusaha untuk turun ke jalan, meminta Pak Jokowi turun, meminta pemilu dibatalkan, meminta pemilu digelar tanpa keterlibatan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Itu yang harus kita hadapi nanti. Tapi kalau kita sudah tahu dari awal, tentu kita bisa antisipasi. Jadi ini gerakan dari orang-orang rungkat ini. Gerakan dari orang-orang rungkat yang memang tidak mau terima bahwa proses demokrasi kita sudah berjalan sangat baik. Masyarakat yang menjadi juri terakhir sudah bersiap-siap untuk menjatuhkan pilihan mereka, dan di penghujung-penghujung nanti di bulan Januari mereka mau coba batalkan ini semua. Gitu. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas kali ini.